Selamat datang, perkenalkan nama saya Panjari Saputra. Kali ini saya akan membahas tentang user research and persona development. Untuk pertemuan kedua ini, terkait penelitian user dan persona development yang sebelumnya sudah saya jelaskan, di mana bahwa si user research ini penting untuk kita mengerti target dari user kita gitu ya. Nah, ketika kita sudah mengerti, kita buatlah personanya gitu. Persona itu apa? Persona itu adalah representasi dari si user kita atau target kita gitu ya. Kita jadi bikin karakter yang fiksi, karakter fiksi yang menggambarkan dari user target kita. Gitu, itu persona. Oke. Nah, selanjutnya jadi understanding user research. Nah, ini apa sih user research itu? Nah, ini saya jelaskan lagi di mana user research ini adalah suatu proses untuk mendapatkan atau mengumpulkan insight tentang dari target audiens kita atau dari target user kita gitu ya. Jadi ini adalah step di mana step awal yang harus kita lalui gitu ya untuk mendapatkan informasi atau gathering insight gitu dari si user kita. It provides valuable data. Jadi dia menghadirkan data yang sangat penting nih, valuable gitu. Jadi user research ini harus penting datanya ya untuk menginformasikan design decision. Nah, ketika kita mendesain, kita nggak boleh asal desain. Nah, basisnya dari mana? Ya dari data tersebut nih, dari data ini yang sudah kita lakukan risetnya. And create user focus solution atau user centric gitu ya. Jadi ketika mendesain kita harus user center. Nah, jangan semau maunya kita. Kalau misalkan kita sukanya kayak gimana, maunya kayak gitu. Nah, itu jangan kayak gitu ya. Jadi kita harus fokus ke user. Kita harus fokus ke user. Dimana usernya ini kita harus cari tahu dulu dengan user research gitu. Nah, ditanya terkait kebutuhan mereka, preferensinya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, significance of persona development. Nah, ketika sudah riset, kita bikin personanya kan. Nah, jadi persona ini adalah fictional characters atau karakter fiksi gitu ya yang kita buat untuk merepresentasikan different user types gitu kan. Setiap user kan dia beda-beda kan masing-masing. Nah, ini direpresentasikan dengan persona. Nah, persona ini fungsinya untuk menjadi guide atau menjadi arahan dalam menentukan suatu desain and help empathize with the target audience gitu ya. Jadi dengan melakukan persona kita jadi uh, bisa menempatkan diri kita sebagai user gitu ya. Kita jadi bisa ngerti. Nah, objektifnya adalah by the end of this module gitu ya. Jadi di akhir sesi ini uh, kalian tuh jadi bisa uh, mempelajari various user research techniques gitu. Jadi berbagai macam teknik yang ada di uh, user research. Terus kalian juga jadi bisa paham gimana tentang mengumpulkan dan menganalisa data yang efektif gitu ya, secara efektif. Terus kalian bisa menguasai seni dari membuat persona gitu untuk menginformasikan tentang user design proses kita. Gitu ya, ini objektifnya. Nah, teknik-tekniknya ada apa aja di user research? Yang pertama itu ada survei. Nah, survei ini banyak sekali digunakan gitu ya untuk apa nih? Nah, ini sih ditulis sih survei itu adalah suatu questionnaire yang terstruktur yang digunakan untuk eh, mendapatkan data kuantitatif gitu ya. Data kuantitatif. Nah, dia ini bisa menjangkau audiens yang lebih besar dan bisa menghadirkan statistical insight gitu. Menghadirkan perspektif secara statistik. Nah, kalau misalkan tujuan kalian untuk mendapatkan itu statistical insight, terus kalian itu jangkauannya itu besar audiensnya dan datanya itu bersifat kuantitatif, nah teknik survei ini yang paling tepat. Gitu ya. Nah, yang kedua ada yang namanya interviews. Nah, interviews ini
dia tentang one-on-one conversations with users gitu ya. Nah, kita melakukan pertanyaan satu lawan satu dengan target user kita. Nah, dia ini kalau misalnya survei ini kuantitatif, dia ini kualitatif data. Jadi dia itu bukan angka bentuknya gitu ya. Nah, ini bisa membuat kita lebih dalam memahami deeper insight and the opportunity to ask follow up questions gitu. Jadi kita bisa punya kesempatan untuk menanyakan pertanyaan lanjutan. Kan kalau misalnya survei, ya udah kita sebar surveinya. Setelah itu kita kalau pengen nanya terkait lebih dalam gitu ya, ketika kita baca surveinya, oh ternyata ada insight yang bagus nih. Terus kita pengen nanya lebih dalam, cuman kan jadi lebih sulit gitu kalau survei. Nah, kalau interview karena ini 101, jadi kita bisa langsung tanya, kalau misalnya, oh dia jawabannya menarik nih, nah, kita bisa follow up lagi pakai pertanyaan lanjutan, gitu ya. Ini interview, kelebihan dan kekurangannya. Nah yang ketiga, ada yang namanya analytics and data tracking. Nah ini adalah utilize analytic tools to gather data on user interaction within digital product. These tools offer valuable quantitative insight gitu. Jadi kita bisa pakai tools atau alat-alat dalam menganalisa data-data gitu ya, dalam mengumpulkan suatu data. Ada banyak alatnya gitu. Yang sekarang apalagi udah zaman modern gitu ya. Ini analytics and data tracking. Kayak mungkin semisal eh, ada aplikasi-aplikasi tertentu gitu yang nge-track suatu data user. Nah, itu kita bisa ambil datanya atau kita request datanya untuk dijadikan riset untuk kita gitu ya. Analytics and data tracking. Nah, ini data-datanya tentu nggak personal. Karena kan kalau data personal itu nggak boleh ya. Maksudnya ini data-data secara garis besar gitu. Usability testing. Nah, usability testing ini adalah dia ini involves having users perform task and provide feedback. Nah, saya udah jelaskan di pertemuan pertama. Jadi usability testing ini adalah ketika kita sebagai testernya gitu ya, dan ada partisipannya, kita memberikan prototipe kita dan si testernya ini mengidentify tentang produk kita gitu. Terus kita eh, dapat feedback dari mereka, kebingungannya, terus ekspresinya, emosinya yang mereka dapat, kesulitannya apa gitu ya. Itu usability testing. Nah, it helps identify usability issues and areas for improvement gitu. Dan kita juga bisa focus groups. Nah, ini focus groups discussion. Jadi kita berkumpul gitu ya, bring together a small group of users. Jadi ada beberapa user kita kumpulin. Nah, terus kita discuss tentang pengalaman dan preferensi mereka gitu. Terus dia ini bisa menghadirkan kualitatif data dan group dynamics insight gitu ya. Jadi kita kumpulin usernya, kita ngobrol bareng di situ. Ya kalau misalkan anak muda apa ya nongkrong gitu ya. Cuman ini forum yang resmi mungkin ya gitu ya, semi resmi gitu ya. Nah, ini teknik-tekniknya kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Nah, selanjutnya kita langsung menuju ke persona development. Nah, ini what are persona? Nah, persona ini apa nih? Gitu. Ini pembuatan persona. Jadi persona yang sudah saya jelaskan dia ini adalah karakter fiksi yang merepresentasikan user kita gitu. Ini berulang kali saya bilang kan tadi di awal sama di pertemuan yang pertama gitu. They embody the characteristics, goals, and behaviors of real users. Jadi dia ini uh, intinya dia itu merangkum karakteristik, goals, berarti tujuan, karakteristik, tujuan, dan behaviors atau kebiasaan dari user yang sesungguhnya gitu. Dia menggambarkan itu. Nah, makanya kita bikin karakter fiksinya gitu. Nah, kenapa persona ini penting gitu? Persona ini bisa menghadirkan understanding yang jelas tentang target audiens kita. Kalau misalnya kita sudah dapat gambaran dari suatu target audiens, kita tuh harus mencatatnya kan. Nah, mencatatnya itu melalui salah satunya adalah dengan membuat persona gitu. Nah, ini bisa membantu designers empathize with users. Jadi semakin ngerti usernya mau apa gitu ya. Dan membuat keputusan dalam mendesain itu sejalan dengan kebutuhan si usernya gitu.
Creating persona. Creating persona ini pertama kita harus menjelaskan uh, explain that personas are developed based on research data. Oke, kita harus menjelaskan bahwa si persona ini tuh dibuat berdasarkan dari datanya gitu. Nah, terus kita discuss the process of defining goals, behaviors, and characteristic of each persona. Nah, uh, terus kita harus jelasin proses tentang si goalsnya, behavior, sama karakteristiknya yang ini nih. Di setiap personanya. Jadi personanya ada beberapa ya. Ini empathy driven design. Nah, empathy driven design ini jadi emphasize that persona promote empathy among designers, encourage designer to consider the persona's perspective when making design choices. Berarti kita tuh harus pakai empati kita nih untuk mengerti si user kita gitu ya, sehingga persona yang kita buat ini tepat sasaran gitu ya. Empathy driven design. Nah, ini contohnya, contoh sederhananya gitu ya. Jadi di sini ada langkah-langkahnya. Pertama, defining persona goals, behavioral insight, characteristics, and demographics using research data, visualizing persona. Ini visualizing persona yang ada yang di sebelah kanan sini. Nah, pertama, defining persona goals. Nah, kita harus mendefine secara jelas nih, clearly. Kita harus mendefine secara jelas tujuan dan arah dari si usernya gitu ya. They reflect what each persona is trying to achieve. Nah, ini dia ini menggambarkan dari si user ini yang pengen di-achieve tuh kayak gimana gitu ya, interaksi with. Nah, kita harus mendefinisikannya dengan jelas gitu. Nah, ini contohnya kayak gini, misalkan ada orang namanya Josh Hutchins gitu ya. Nah, dia ini kayak punya quotes, the book is way better than the movie gitu. Nah, umurnya sekitar 26. Locationnya di Boston, Occupationnya pekerjaan software engineering. Income-nya more than 85 ribu dolar. Statusnya single. By day, Josh is a software engineer. In his spare time, he enjoys driving into a good book or enjoying the occasional beer with his buddies. He is not one of the outdoors, but you'll likely find him posted up in a cafe, gitu ya. Dan dia juga punya goals, discovering new books and authors to read, finding unique stories. Goalsnya dia seperti ini. Nah, cuman dia frustrationnya kayak finding space for new books gitu. Nah, dia kesulitan terkait ini. Keeping track of different series gitu ya. Nah, preferred brandnya, nah ini juga kita bisa taruh di sini preferensinya, kayak Amazon, Goodreads gitu, Starbucks. Nah, personality traits, dia passionate, motivational, introverted, learningnya tinggi gitu. Nah, ini bisa divisualisasikan dengan jelas gitu ya, personal goalsnya, behavioral kebiasaannya gitu ya, characteristics and demografiknya. Karakteristik demografinya jelas di sini. Kita pakai riset data gitu. Terus kita visualkan seperti ini. Gitu kurang lebih terkait user persona. Nah, ini data-data ini yang kita tulis. Ini yang ada di kepala kita, yang kita rangkum gitu ya. Jadi nggak, kalau misalnya kita habis melakukan interview dengan seseorang, nggak langsung kita copy paste ke sini gitu kan. Jadi ini rangkuman dari apa yang kita ambil gitu. Kita ngebayangin, oh ternyata target pasar kita dari yang kita lakukan riset gitu kan. Setelah melakukan riset, kita dapat gambaran ternyata kurang lebih target audiens kita, target user kita tuh seperti ini. Seperti si Josh ini. Ini semuanya fiktif gitu. Fiktif berdasarkan user research data kita gitu kurang lebih. Nah, untuk pertemuan kali ini cukup sampai sini saja. Terima kasih semuanya.